Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-58. Sesungguhnya Allah ya'murukum, Allah menyuruh kamu, an tu'addu, untuk menyampaikan atau menunaikan amanat, berbagai macam amanat-amanat, ila ahliha, kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu hakamtum, kamu menetapkan hukum, bainan nas, di antara manusia, antahkumu, hendaklah kamu menetapkan hukum bil adli, dengan adil. Innallah, sesungguhnya Allah, ni'ma ya'izukum bih, ni'ma sebaik-baik yang memberikan nasihat pengajaran kepada kamu. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak dan Ibu, kemarin pertemuan yang lalu kajian kita seputar masalah pinjam meminjam, salang menyalang, bantu membantu, tolong menolong, lapang melapangi, mudah memudahkan. Ada 2 kali pertemuan itu yang kita pelajari. Maka pagi ini kita sambung dengan amanat, berupa titipan-titipan, kepercayaan-kepercayaan yang dititipkan, yang dipercayakan kepada kita. Dan itu terjadi setiap hari. Kita mulai dengan ayat tadi. Yang pertama, Allah menyuruh, memerintahkan kepada kamu, wahai orang-orang yang beriman, untuk menunaikan amanat. Amanat sudah menjadi bahasa awam, amanat. Amanah itu asal mulanya percaya, sesuatu yang dipercayakan orang kepada kita dan diberi kita kepercayaan, itu sudah merupakan amanat. Walaupun sekedar hanya bisik-bisik, tolong jangan dikitain ke orang, enggak, itu amanat kawan. Nah, jadi amanat bukan hanya memilih dan dipilih. Apapun yang dipercayakan orang kepada kita, maka kita harus pegang kepercayaan itu. Segala macam amanat, karena dasar katanya percaya atau aman. Kenapa orang mempercayakan sesuatu kepada kita? Karena yakin.
Percaya sehingga nyamali aman. Aman kan asal bahasanya tujuh tu. Aman, tenang, tidak gelisahnya, tidak ragunya. Contoh kecil, tolong carian sebentar yo, itu amanat. Mau ke pesacah, rumah tidak berkunci itu amanat. Sehingga tenang saya meninggal rumahnya tidak berkunci. Jadinya percaya. Amannya, tidak ragunya meninggal rumah. Li kunci rumah tidak ada, orang sebelah li mencari air. Pegang amanat. Jadi Allah menyuruh kamu untuk antu'addu, menunaikan, melaksanakan amanat-amanat itu. Apapun amanat, apapun kepercayaan. Dan siapa yang menjaga amanat, memeliharanya amanat itu dengan sebaik-baiknya, Allah janjikan kepadanya Firdaus. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nanti di bawah ayatnya bunyi ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Surah Al-Mu'minun kan? Surah Al-Mu'minun surat ke-23. Ayat pertama, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang mereka li amanatihim, ayat yang ke-8 surat Al-Mu'minun surat ke-23, orang-orang yang terhadap amanat yang dipercayakan kepada mereka, dan ahdihim, dan orang-orang yang janji-janji yang telah mereka janjikan sehingga orang percaya kepada mereka, ra'un, mereka betul-betul jaga dan pelihara. Because di bawahnya orang-orang seperti ini adalah salah satu orang yang akan mewarisi Firdaus. Firdaus surga tertinggi. Di atas Firdaus Arash. Dan tidak sembarang orang yang menempati Firdaus. Karena begitu beratnya amanat, sehingga tidak semua orang mampu. Orang yang betul-betul berusaha memelihara amanat, menjaga amanat, karena beratnya, janjikan Firdaus. Amanat telah dilimpahkan dan telah diembankan kepada gunung, menolak gunung. Berat amanat. Cuman manusia mau memikul amanat. Dan setiap amanat itu pasti nanti akan dipertanggungjawabkan. Kembali kita lanjutkan ayat tadi itu. Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Surah An-Nisa. Apabila kamu menghukum, menetapkan hukum di antara manusia-manusia yang bertikai, yang berselisih, yang berperkara, maka tetapkanlah hukum itu dengan adil. Kau sangat-sangat sulit, tapi bisa diusahakan bagi orang yang betul-betul ingin melaksanakannya, amanat dan hukum. Kalau laikon tak jalan kedua-duanya, cair negeri.
Amanat diserahkan kepada orang yang tidak amanah atau tidak ahlinya, fantazisa, tunggu kehancuran. Hukum kalau tidak tegakkan, timbul kehancuran. Idza wusidal amru ila ghairiha, apabila diserahkan urusan kepada orang yang tidak cocok di bidang itu, tidak pas, termasuk tidak amanat, tidak bisa dipercayai, ya tunggu salah kehancuran. Hukum bila tidak ditegakkan dengan sebenar-benarnya adil, ya tunggu kehancuran. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberi nasihat kepada kamu. Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Nah, yang kita kajikan pagi itu amanat. Kalau orang sudah percaya, fa'in, apabila sebagian kamu sudah percaya terhadap sebagian yang lain, surah Al-Baqarah ayat 283, Al-Baqarah 283 bunyi, wa in kuntum ala safarin wa lan tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina, maka jika amina percaya atau percaya, ba'dukum sebagian kamu, ba'da kepada sebagian yang lainnya, falyuaddi, maka hendaklah menunaikan, melaksanakan orang yang diberi kepercayaan itu, diberi amanah itu, alladzi tumina amanatahu, yang telah diberi dia amanat kepercayaan itu, wal yattaqillah rabbah, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Hati-hati, orang sudah percaya, orang sudah menitipkan apapun yang dipercayakan, apapun yang dititipkan kepada kita, termasuk janji-janji, termasuk meminjamkan sesuatu, memakai sesuatu, pegang amanat itu, pegang kepercayaan itu, tunaikan sebaik-baiknya, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Hati-hati, Allah selalu melihat dan mengawasi. Nah, di antara bentuk amanat itu namanya titipan. Titipan. Kalau dalam fikih namanya wadi'ah, titipan. Titipan adalah amanat. Apapun yang dititipkan orang, asal katanya wada'a, meninggalkan. Wada'a, meninggalkan. Dalam surah Ad-Duha bunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu. Ma wadda'a rabbuka, wada'a, titipan dikaitkan dengan wadi'ah karena orang meninggalkannya kepada kita. Dia percaya, dia yakin kepada kita, ditinggalnya barangnya, apapun barangnya, apapun titipannya, amu hanya meninggalkan. Percaya, kalau bahasa tadi rumah ditinggalnya, dia cari rumah sebentar aja, mau ke pasar cah, tanggung mengunci rumah lah, percaya kawan, maka rumah itu berarti dititipkannya kepada awak, tiba di rumah. Celian sebentar, jadi nak ndak celian. Ikolah habis jamu yang cetok ayam. Ndak manat. Celian sebentar. Bukan lapau cah. Jamu atau kakak. Habis disuduhnya di tiap jamu aja. Awak si jamu tak. Ndak manat. Untuk itu jangan capek-capek saya mengertikan jadi ndak ada biar selesai aman tu je. Aman tu ke bahasa Arab tu, aman tu, percaya, aman tu.
Jadi amuah orang meninggalkan sesuatu kepada kita itu namanya titipan. Cuma wada'a menitipkan, meninggalkan. Jadi wadi'ah titipan. Titipan adalah barang yang ditinggalkan kepada pihak lain untuk dijaga, dipelihara, diperhatikan jangan supaya tersia-sia, terabaikan. Namanya wadi'ah. Wadi'ah. Dan sangat besar pahalanya, sangat besar ganjarannya. Mau kita menerima titipan orang lain. Titip menitipkan itu kan dalam rangka bantu membantu. Ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 2 kan. Al-Maidah surah kelima ayat kedua. Bantu membantu, tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Tapi jangan kamu bantu membantu, tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Nah, salah satu tolong menolong, bantu membantu, namanya menerima kepercayaan orang untuk dititipkannya sesuatu kepada kita. Sesuatu yang dititipkan kepada kita namanya wadi'ah. Apapun yang dititipkan, barang yang dititipkan, mauda'ah namanya, barang yang dititipkan, apapun yang dititipkan, pelihara. Kalau nak jangan jadihan, jangan dikecil daba'ah, jangan kecil aman tu. Menyia-nyiakan amanat, apalagi amanat itu rusak, terbengkalai, terabaikan, apalagi nanti berbahaya, bisa hancur, sangat besar dosanya. Itu amanat, apa namanya, titipan. Kita tidak bicara kepada persoalan negara. Kalau negara aku kita titipkan kepada pemimpin lah. Orang-orang yang mengurusi segala sesuatunya di negara, berarti rakyat telah menitipkan amanat kepada mereka, yaitu kepada wakil-wakil mereka. Jadi titipan adalah amanah. Titipan adalah amanah. Apa kata masuk titipan tu sesuatu yang berupa tidak benda? Misalnya pesan, termasuk amanat. Sampai salam ke sana jadi juga capek. Tolong kecengkan jadi. Semua cari sementara di. Semua kata, semua ucap itu kan dicatat. Ini dua hal itu berkaitan, amanat cek, janji cek. Kita berjanji kepada orang-orang bagaimana begini begitu mentun. Di kepandaian kita mengomong, mengecek, mengumbar janji, percaya orang. Lalu diamanatkannya kepada kita. Diberinya kita kepercayaan. Ditucuaknya Pak. Ditusuaknya kan. Ditucuaknya gambar Pak. Dia janji. Baik janji itu melalui lisan ataupun tulisannya terpampang. Betul lah tulisan yang terpampang itu kita bila buat pakai foto-foto itu umumnya menarik orang supaya orang percaya dengan janjinya. Ada orang kadang, ada orang ketik, ada tulisannya panjang, ada orang tulisannya seketik saya. Semuanya menjanjikan kepada kita
sehingga kita percaya. Dik kita percaya, kita titipkan kepercayaan kepada amanat. Laksanakan amanat. Maka termasuklah nama titipan, menitipkan pesan, menitipkan barang, mengirim barang, itu amanat. Jadi bukan hanya rumah. Kita pakai menitipkan barang. Barang dititipkan. Apakah barangnya batung kuih, barangnya atau terbuka? Titipkan barang kepada kita. Ada 3. Pertama, ijab kabul. Rukun juga, ijab kabul. Ijab kabul, kalau bahasanya ijab kata pertama, kabul kata kedua. Ambo agak 2 hari ko ndak di rumah. Bisa ambo titip. Aduh, ambo titipkan kunci rumah. Sebab anak ambo pulang beko sanjo. Atau suami ambo pulang beko sanjo. Ambo lah mengecek ko suami. Bahasa ada tugas kedua, kunci, ketong kunci. Itu namanya ijab. Hanya nawa, jadi nawa ada mantu. Begini, begitu itu terima. Kok pulang lebih kok apa pesan? Ni pesan yang cukup tu, sambo ambo pai lapai. Pulang besok. Jadi kecewa itu namanya kabil tu, kabul namanya. Aku terima. Kabil tu, kok bukan hanya nikah. Aku terima nikahnya, tidak hanya nikahnya. Ijab kabul, kabul kata yang menerima. Kamu terima aja. Nah, ketika itulah ada namanya satu. Ada ijab, ada kabul. Apakah rumah saja? Tidak. Bawa contoh kamar saja, bawa contoh. Itu pecik sebentar. Kalau jam, buka mangkik barang, buka pecah. Bawa itu. Pecik sebentar, ijab. Bawa kembali. Kabul. Itu contoh kedua. Bawa secontoh ko kepada orang lain. Kalaulah kita jadian, kita lah menerima, kabul, percaya orang kan. Yang kedua, ada yang menitipkan, ada yang menerima titipan. Ada yang menitipkan, ada yang menerima titipan. Kedua-duanya harus berakal sehat. Di samping baligh, berakal sehat. Bisa dipercaya atau amanah. Kalau kita menitipkan barang kepada orang disampunya, awak nan salah. Tahu sampu? Disampu namanya. Atau orang gila, atau ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Nama nitipkan dan salah. Menitipkan salah. Kalau negara awak titipkan ke ODGJ, awak nak menitipkan salah. Dan ikut saya, kebarangan lah balik, paling-paling sampai 1,5 juta baliknya kan. Kalau mahal.
Kalau murah 10.000 juga kan. Kecil-kecil. Ini sekarang tidak mau menitipkan ke ODGJ orang dalam gangguan jiwa. Ketiga barang. Siapa yang salah ke? Tentu ambo salah. Sebab barang barago bertitipkan kepada Pajai Sakua. Dia tahu Pajai Sakua. Pajai ko lah Sakua, Saki, ere. Nama nitip kan salah. Semua yang menitipkan anak gadis ke orang laki-laki, entah sia laki-laki ke bawa anak ke pulang. Entah kahwin, titipkan anak agaknya, bawa anak. Ada garas. Aku negara bertitipkan ke orang, ya salah. Kau kajiwakan perkara titip menitip wah. Jadi orang yang kepadanya kita titipkan barang, orang ko sehat, balik, akalnya lagi, cerdas akal. Itu syarat tiga. Orang yang kepadanya dititipkan barang, diberi amanah, nya sehat, mampu dan kuasa, kemudian berakal, normal, tidak gila. Titipkanlah. Itu syarat menitipkan. Dan orang yang menitipkan kau, kalau kita orang yang menerima titipan, orang menitipkan kita lihat orangnya. Barang tu nak barang curian, barang tu nak barang sitaan, barang tu barang yang tidak terlarang. Itulah hati-hati lah mau titipan. Sedangkan sebagai penadah sih kita dah kena tangkap kan. Kalau kita menerima titipan, jalan-jalan, letak sini, jalan letak sini, kadang-kadang bom sini. Tempang sentak Pak di tak senang. Jangan jadi. Sebab kalau kita jadikan, kita tanggung jawab. Tempang sentak Pak, aduh, kau barang, ya jale-jale barangnya zaman kini kau babayo. Kadang-kadang kau ganja sini kan ganja. Kau ganja auto nak salah lah. Barang terlarang, barang curian, barang sitaan, atau narkoba. Biarlah ni mau nak gadis ya tak. Maka jo, tempat nak gadis mus kalau tapak. Jadi ni orang nak ada tempat. Di kita yang menerima titipan jaleh-jaleh lo nan titipkan orang. Kalau bungkuih jaleh-jalehan isinya. Kita tak boleh buka bungkuihnya doh, pergi jaleh-jalehan. Zaman kini, zaman siswa tak sampai ke situ orang dah. Zaman kini kah hanya membegal orang, dibegalnya orang, dapatnya tas orang, diisinya ke kantong asoy. Tak agak sih. Itunya pura-pura lala-lala yang kembali supaya aman. Nampak orang punya orang, dia punya orang apa? Dia orang yang diambil barangnya. Pak siko awak tu tuduh kan? Jadi yang menitipkan dan orang yang menerima titipan. Ini itu. Kemudian yang ketiga rukunnya barang yang dititipkan. Barang yang dititipkan itu tadi barangnya baik, zatnya barang yang dititipkan, maudaah yang dititipkan berupa barang. Dan tak boleh barang dititipkan barang nak jalih hujung pengkanya. Bertumpang buruang mau di, tu tabang tu tak boleh buruang tabang ke tumpang. Bertumpang kereta mau, tu pakai orang tak boleh. Bagaimana tak boleh tak jalih, tak tu timbang terima. Jadi barang titipan ko barangnya jaleh bisa dilihat, bisa dipegang, berwujud.
Kalau pesan, jalin pesannya. Kalau kini kan namanya ada jasa titipan. Nah, titipan barang termasuk pos segala macam, paket-paket. Itu titipan semua. Kalau titipan berupa mengantar barang itu nantinya sama dengan saling bantu-bantu namanya. Tapi kalau titipan-titipan biasa, sangat besar pahalanya orang yang menerima titipan. Karena inilah menolong orang. Buat titipan itu ada yang nanti menarik bisnis. Menerima titipan. Ada bisnis di balik itu, ada untung. Yang kita kaji itu loh. Yang kita kaji adalah menitipkan barang-barang yang biasa dititipkan. Ditumpangkan, dititipkan, ditumpangkan. Termasuk kalau sebenarnya parkir. Banyak juga yang tidak bertanggung jawab. Tiba-tiba datang saja minta piti, cakut ke mahkamahnya. Lawan balah. Cakut dah nampak orang. Kalau keluar, tipan. Dan berikutnya yang perlu kita jalihkan, kalau barang nanti rusak, dititipkan barang atau sesuatu berarti rusak. Kalau rusaknya tidak di tangan, rusaknya tidak di tangan yang menitipkan dan tidak sengaja dirusak, atau tidak lantaran kesalahan orang yang dititipkan, maka istilahnya la dhamana 'alal mu'taman. Tidak ada jaminan dan tanggungan atas orang yang kepadanya dititipkan, kecuali menyia-nyiakan. Contoh, kau barang kau tidak boleh kerana air hujan. Titipkan, kecilnya letak melah situ tak situ. Dah harus kau bapak tak situ, mandut. Datang hujan mengelosok di pabian yang di situ barangku cahaya itu ganti, sebab itu atas kelalaian, kesia-siaan orang yang kepadanya dititipkan kepercayaan. Berarti orang kau disempiang abai segala macamnya mengganti karena rusak di tangannya. Tapi kalau tidak ada sengaja merusak, bukannya sia-sia, cuma mama rusak tu baju lain, tidak ada ganti. La dhamana 'alal mu'taman, tidak ada jaminan untuk mengganti bagi orang yang dititipkan barang titipan. Man udi'a wadi'atan, siapa yang dititipkan suatu wadi'ah, suatu titipan wadi'ah, fala dhamana alaih, tidak ada wajib menanggung barang titipan. Hadis Ibnu Majah. Dengan catatan awak nak menitip tidak berhak meminta tanggungjawab orang yang dititipkan. Kalau orang yang dititipkan barang konyolah menjaga, memelihara, hati-hati, cuma nanti rusak. Isinya kotak, kiranya isinya kue atau apalah, rasan dalam atau masuk samuik dalam, itu tidak ada orang yang menerima titipan mengganti itu. Rusak atau kimpuh-kimpuh dalam, itu kimpuh ini dalam kotak, tidak ada minta pertanggungjawaban. Tiba di talua, titipnya talua kawak. Dari talua 3 lepiak. Pak, Bu, bisa numpang sebentar Pak? Tu, kau talua 3 lepiak. Sini tanah. Tak sini. Kira talua ketimbalangan. Itu tak tanggung jawab orang
Penitipan memang ketimbalangan. Sebab ndak dinyo penyebabnya. Barang tu lah rusak je. Cuma letak sinan lah pecah. Apa? Kiranya orang kau nak mecahan, gataknya barang barik-barik sinan. Kau orang nan menimo titipan yang kali. Ini pada dasarnya tidak ada diminta tanggung jawab barangnya rusak kepada orang yang menerima titipan, kecuali orang yang menerima titipan kau yang sia-sia, tidak menjaga, tidak memelihara. Sebab kita lah percayakan. Bagaimana misalnya kita titip ke rumah, atau cari rumah sebentar di kama, ambo ke balai, ke pekat, tengunci, adi nak ada. Pintu jendela terbuka doa, nak ada aman saja. Masuk ayam ke rumah, masuk orang maliang ke rumah. Kesalahan daripada sebabnya nak ada, kalau nak ada kan percaya. Masuk orang maliang. Maka diminta tanggung jawab kepada orang yang dipercaya. Sebabnya lah menyia-nyiakan sesuatu yang diamanahkan, yang dititipkan kepada dirinya. Itu kalau terjadi kerusakan. Kemudian bolehkah barang yang dititipkan kau nanti dipinjamkan? Dititipkan orang gerobak. Di kami namanya garobak. Dan sana, panggerobak cek, bawa pergi ke sini nah, biko gerobak tu pinjamkan ke orang, tidak boleh. Sebab tidak ada akad sebelumnya. Akad ada. Tak sikau gerobak sebentar. Nanti kalau ada orang pinjam bah, sebab orang sikau ko peminjam wah. Pinjam. Nak ada kamilah. Boleh. Tapi kalau nak ada perjanjian tak boleh pinjam. Sebab nu tak punya awaknya menerima titipan. Mbak, lalu bolehkah kita minta jasa? Tergantung akad semula. Akad semula. Tumpang barang sikau di. Datang sini nah. Lalu kita tak ada janji apa-apa. Tak ada janji apa-apa. Itu tentunya peti sekian-sekian. Tak berhaknya untuk itu. Cuma tak ada perjanjian. Tapi kalau ada perjanjian, tumpang barang sikau sebentar. Kau sebentar ke barang lah mula. Kalau numpang sikau pak, di barang tampik lawa pakai, lawa walking, ayo pakai lawa sekian. Sajam sekian. Apa perjanjian? Boleh? Semuanya parkir. Parkir itu namanya kita menitipkan motor atau kendaraan kita. Lah ada namanya uang parkir. Ada parkir resmi, ada yang parkir liar. Kau payah awak menegakkan hukum. Sebab nak kamu hukum pun tak jaleh lah orang. Kadang-kadang kerjasama lah kan. Sama. Namanya parkir liar atau titipan jasa liar. Apakah boleh meminta pitih, minta jasa di orang menitip awak? Boleh, tak masalah. Dibolehkan. Dengan catatan lahdo perjanjian saat semula. Atau lah dimaklumi kalau kita menitip kau lahdo nanti pitih, termasuk fee. Dibolehkan, tak masalah. Kalau lahdo suatu perjanjian sebelumnya, tak masalah. Paket itu kan titip, titipan kilat. Nama saya titipan kilat. Walaupun kadang-kadang tibonya sampai hari 5 hari, ini kilat je namanya. Titipan kilat. Pengantar barang, kargo. Semuanya titipan. Cuma karena oranglah menghabiskan waktunya. Lah menjaga, lah merawat, lah mengantarkan. Berhaknya menagih. Kalau nak mau kita perai, ni bisa titip semua perai. Tak mau orang, jangan ngilok ke orang. Masuk perai.
Nyolah mantan ke kembali mah, bar gudang nyolah pakai, kemudian nyolah perlu ke kampung. Apa dia? Kawan salah. Aku namanya masuk muamalah harian. Muamalah harian. Di kaji kita kan masalah amalia harian. Patangku pinjam meminjam, salam menyalang, pakai memakai, itu kaji ke petang. Kalau kini kau titip menitip, yang kamu garis bawahi kini kau kepada diri kamu dan kepada kita semua, jangan gampang-gampang saya menerima titipan. Itu amanah. Setiap amanah harus ditunaikan sebaik-baiknya. Kalau orang kau jujur menerima amanah, maka besar pahalanya. Sebabnya lah menolong orang. Alal birri, menolong orang berbuat kebajikan dan berbuat ketakwaan. Besar. Kalau kita kaji-kaji masalah pahala, kadang pahala. Itu mau kasih menjawabnya pahala, tak masalah. Mau kasih ya, tak masalah. Kadang-kadang lupa mau kasih. Yang biar saya barang. Mau ambil barang cukup bu, pergi milih. Awak tanya kepada dia. Ikhlas tak awak tadi? Kalau kita ikhlas berpahala, kalau tidak habis pahalanya. Lupa jahit sampu mahnya. Indak yang biar memang barangnya. Dia terima kasih bagai habis barang, habis pahalanya. Habis pahalanya. Jadi dasarkanlah semuanya dengan mencari pahala, mencari ridha Allah, supaya berpahala gitu. Sebab barang yang besok dititipkan ke barang-barang yang barang-barang harian. Berbeda nanti kasusnya kalau barang titipan, barang berharga, itu perlu dijadi-jadikan. Anak kaji kita kan barang-barang harian kah. Mencakap cari rumah sebentar, cari jamu sebentar. Kan itu barang-barang biasa dah. Letak sekolah sebentar di bekasinan barang-barang yang biasa. Kaji kita ke situ. Semoga dengan hal itu semua menambahlah seketik banyaknya kepada ilmu kita. Rupanya agama mengatur kita dari semua sisi, semua lini, semua perbuatan kita ada aturannya, ada adab-adabnya, ada kaifiat, ada tata caranya. Termasuk titipan. Titipan itu pahala yang luar biasa besarnya. Kalau kita memang lagi memelihara, menjaga titipan. Kalau tidak, ya cahaya kita. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pagi ini. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.